Hello, perkenalkan nama saya Umi Nur Safitri dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 2 Wates. Di sini saya akan menjelaskan materi Sejarah Indonesia semester 1 kelas 12 tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin. Lalu, pengertian ekonomi terpimpin itu sendiri apa sih? Nah, ekonomi terpimpin yaitu sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi, pada masa ekonomi terpimpin ini, alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Nah, untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang buruk, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan, di antaranya yaitu yang pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhyamin yang beranggotakan 50 orang, dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas di bawah Kabinet Karya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembentukan Depernas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Depernas yaitu menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan atau pembangunan nasional. Pola pembangunan nasional ini disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Hasil yang dicapai yaitu berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2/MPRS tahun 1960. Lalu pada tahun 1963, Depernas berganti nama menjadi Bapernas yang dipimpin oleh Soekarno. Tugas Bapenas sendiri yaitu menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menilai hasil kerja mandataris MPRS. Lalu yang kedua yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan devaluasi sendiri yaitu untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan devaluasi sebagai berikut. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100, dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Namun, upaya devaluasi tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi terutama moneter. Sebagai upaya penanggulangan tindakan moneter mengatasi inflasi dan mencapai keseimbangan, maka dibentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK pada tahun 1959. Latar belakang dibentuknya PPOK yaitu merosotnya perdagangan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri, menurunnya penghasilan negara, meningkatnya defisit anggaran belanja, dan terjadi peningkatan percetakan uang kertas. Tugas dari PPOK sendiri yaitu untuk menyelenggarakan tindak lanjut dari moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan DEKON dengan tujuan untuk
menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Namun, dalam pelaksanaannya, Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan, yang berarti perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Faktor-faktor penyebab ekonomi tersebut mengalami kegagalan yaitu penanganan masalah ekonomi tidak rasional, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol, pengeluaran negara cukup besar, devisa yang meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi, dan struktur ekonomi etatisme yang dimana semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Kemudian yang keempat, kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1963 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE yang bergerak secara sentralistik dengan tujuan untuk mengatur perekonomian negara, dan Kesatuan Operasi atau KESOP yang bertujuan untuk meningkatkan sektor perdagangan. Yang terakhir yaitu pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin memburuk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganevo atau Games of the New and Emerging Forces sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti yang pertama pada gambar pertama ini, yaitu Hotel Indonesia, lalu di bawahnya sebelah kanan yaitu Jembatan Semanggi, kemudian sebelah kirinya yaitu pembangunan Pusat Pertokoan Sarinah, bawahnya yaitu Monas, dan sebelah kiri Monas ada Gedung Konevo. Lalu satu lagi. Nah, ini gambar di sini adalah Gelora Bung Karno. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you, goodbye.